dan juga Saudara Kepala LAN, Bapak-bapak dan pimpinan anggota Komisi DPR RI yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai terutama kami di anggota DPR melaksanakan tugas tanggung jawab institusional kita dalam bidang legislasi. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara hybrid dan ada yang hadir secara fisik dan juga hadir secara virtual, dan itu otomatis memudahkan kita, dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Nah, yang kedua adalah soal posisi tenaga honorer. Ya, di sana juga ada tenaga honorer, tetapi kalau misalnya kemudian kita masukkan dengan peraturan yang ada soal umur dan segala macam itu pasti akan menjadi kendala. Nah, kemarin kita ada yang mengusulkan gimana kalau misalnya seleksi atau kemudian pengisian dari posisi tenaga honorer itu dinaikkan umurnya menjadi 50. Nah, ini kalau memang ini kita lakukan, apa implikasinya terhadap misalnya daerah-daerah yang lain gitu. Ini kan saya kira juga harus kita bicarakan. Nah, oleh karena itu intinya adalah bahwa kita hari ini membicarakan bagaimana undang-undang ini juga ada relevansinya ya, terhadap kebijakan penataan ASN kita. Ya, jangan sampai kalaupun kemudian kita ambil kebijakan diskresi, tapi itu nanti akan bertentangan dengan peraturan perundangan atau kebijakan yang selama diambil maupun yang akan diambil. Ya, karena kita sama-sama tahu statement terakhir dari Kementerian Pan-RB soal P3 kan juga tenaga honorer ini akan ada langkah-langkah ya, walaupun kemarin kita dapat informasi dari Kementerian Hukum dan HAM ternyata kebijakan terakhir pemerintah soal tenaga honorer ini bukan dihapus tapi ditata. Nah, ini yang juga kami ingin mendengarkan supaya undang-undang ini nanti, undang-undang di 3 provinsi ini betul-betul kita buat sesempurna mungkin dan bisa menjawab semua hal apa yang mungkin kita bisa antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di tanah Papua ini. Nah, jadi kira-kira Pak Menteri itu yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa langsung menemukan solusi dan kemudian kita tuangkan mungkin 1-2 pasal tambahan sebelum nanti kita putuskan di jam 1 nanti. Kira-kira begitu. Untuk itu kami persilakan pertama kali pada Saudara Menteri ad interim Menteri Pan ARB untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah itu. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, pimpinan Komisi 2, Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian Bapak Dr. Junimat Girsang, Bapak Saan Mustafa, dan para pimpinan serta anggota Komisi 2 yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual. Izinkan, saya adalah Menteri Pan RB ad interim, dan hari ini ditemani oleh Wamen Kumham, kemudian Sesmin Pan RB dan Deputi serta para staf ahli dan staf khusus, kemudian ada Dirjen PUM Kemendagri, kemudian ada juga Kepala BKN dan beberapa yang lain. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi DPR yang telah mengundang kami selaku wakil pemerintah guna memberikan masukan terkait dengan manajemen ASN pasca pemekaran Provinsi Papua kelak, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasar sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Kemudian pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan tentu saja. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasar kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Selanjutnya, seiring dengan pelaksanaan PP 49 tahun 2018, status pegawai non-ASN harus menjadi ASN pada tahun 2023 dan setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK baik pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non-ASN. Ini telah ditegaskan sebagaimana surat Menpan RB nomor B 185 tanggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi intinya Pak, kita membatasi pengangkatan tenaga honorer itu supaya dihentikan dan diselesaikan selambat-lambatnya nanti tahun 2023. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, pengadaan calon ASN dilaksanakan bertujuan agar ASN memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat NKRI. Memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan jabatan. Itu pedoman dasarnya. Selanjutnya, pengadaan PNS dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, termasuk ASN di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan di bidang kepegawaian. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, maka setiap instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan serta pertimbangan teknis dari BKN. Dalam hal ini, Kemenpan RB juga mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan Menteri PAN RB nomor 20, 27, 28, dan 29 tahun 2001 untuk pengadaan calon ASN dan sekolah kedinasan, serta terakhir ada peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk pengadaan PPPK guru tahun 2022. Pengadaan calon ASN tahun 2022 difokuskan pada PPK guru, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya. Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat
penyerdanaan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang. 1.086.128 orang atau formasi jabatan. Saudara pimpinan komisi dan anggota DPR RI, pimpinan komisi 2, terkait dengan pemenuhan ASN Provinsi Papua dan Papua Barat, difokuskan untuk penyelesaian formasi tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022. Untuk formasi tahun 2022 hanya untuk jabatan fungsional PPPK guru dan tenaga kesehatan yang sekarang dalam proses validasi. Selain itu, antara tahun 2014 sampai dengan 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan afirmasi pengangkatan calon ASN sebanyak 2.319. Diulangi, sebanyak 2.319 formasi jabatan. Alokasi formasi ASN tahun 2021 untuk Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 yang terdiri dari 20.000 tenaga honorer dan 8.895 CPNS untuk provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Papua, serta 8.100 tenaga honorer dan 4.381 CPNS untuk provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Papua Barat. Dari alokasi formasi untuk provinsi Papua Barat, alokasi formasi PPPK sejumlah 512 yang ditetapkan sejumlah 439 dan untuk 73 tidak ditetapkan karena tidak terdapat di dalam database sesuai dengan verifikasi dan validasi BKN dan BPKP. Sedangkan untuk Kota Sorong telah ditetapkan formasi CPNS tahun 2021 sejumlah 286. Selanjutnya masih terdapat proses penetapan formasi untuk Provinsi Papua sebanyak 1.838 formasi CPNS dan 896 formasi PPPK. Serta untuk Kabupaten Mimika sejumlah 422 formasi CPNS dan 173 PPPK. Penetapan formasi sebagaimana tersebut didasarkan pada usulan formasi masing-masing PPK. Untuk itu, dalam penyisian SDM ASN Pemekaran Provinsi Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran. Selain itu, pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh Pemda masing-masing sesuai dengan kuota bagi orang asli Papua yang tersebar pada kementerian atau lembaga dan Pemda. Kemudian pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan. Dengan demikian, kami berpandangan bahwa kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari Provinsi Induk, penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang, dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang. Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan kebutuhan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80% OAP dan 20% non-OAP. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat,
dalam hal pencepatan pengisian jabatan ASN dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Pengisian jabatan ASN pada DOB Provinsi Papua dapat dilakukan dengan 3 hal sebagai berikut. 1. Pengukuhan dalam jabatan bagi yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi Indo. Yang kedua, uji kesesuaian dalam jabatan atau job fit bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda. Lalu yang ketiga, seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak terdapat kesesuaian PNS dengan jabatan yang dibutuhkan, baik dari dalam lingkungan maupun Provinsi Papua maupun di luar Provinsi Papua. Jadi itu seleksi terbukanya. Proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan oleh panitia seleksi dan dilakukan pengawasan oleh KASN dan Kementerian Dalam Negeri guna menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses. Pimpinan, sebelum saya akhiri, maka aspirasi tadi tentang dispensasi sebagai bagian dari aspirasi mengenai usia 50 tahun bisa kami pertimbangkan dan didiskusikan, dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan raker hari ini. Demikian penjelasan kami. Pada prinsipnya Kementerian PAN-RB akan mendukung upaya DPR dan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta upaya penguatan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.